Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan tentang Perang Badar Kubro. Awal mula terjadinya Perang Badar Kubro. Tak lama dari keberangkatan kafilah dagang Quraisy yang hendak dicegat oleh Rasulullah tetapi tidak berhasil, beliau selalu menunggu kabar kepulangannya. Dan maka begitu mendengar kabar kepulangannya, Rasulullah menyuruh para sahabatnya, ini adalah kafilah dagang Quraisy. Maka keluarlah kalian untuk mencegatnya. Semoga Allah menghadiahkannya kepada kalian sebagai ghanimah. Di antara para sahabat ada yang menyambutnya, ada pula yang keberatan karena mereka mengira Rasulullah tidak bermaksud untuk berperang. Tepat pada tanggal 3 Ramadan, Rasulullah keluar untuk mencegat kafilah dagang Quraisy setelah beliau menunjuk Abdullah bin Ummi Maktum untuk memimpin Madinah. Pada waktu itu, Rasulullah bersama 313 orang laki-laki, 240 lebih dari kalangan Ansor dan yang lainnya dari kalangan Muhajirin. Mereka membawa 2 ekor kuda dan 70 ekor unta. Pembawa panji perangnya adalah Mus'ab bin Umair al-Abdari. Tatkala Abu Sufyan, pemimpin kafilah tersebut, mengetahui bahwa Rasulullah telah keluar untuk menghadangnya, ia segera menyewa pengendara kuda tercepat untuk menghubungi orang-orang Quraisy dan menyampaikan kabar tersebut kepada mereka. Mereka ketika mendengar kabar itu, fanatisme mereka terbakar dan mereka takut jika kafilah dagangannya diserang. Lalu mereka segera mengirimkan pasukan untuk itu. Tidak ada satu orang pun dari mereka yang tertinggal kecuali Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Ia hanya mengirimkan wakilnya saja, yaitu Al-As bin Hisham bin Al-Mughirah. Mereka keluar dengan perasaan segan dan malas. Di barisan depan terdapat para perempuan biduan yang menyanyikan lagu yang bernada menghina kaum muslimin. Tentang ini Rasulullah berfirman dalam suratnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum. Dan ketika setan menjadikan mereka memandang baik perbuatan mereka, mengatakan, tidak ada seorang pun yang menang terhadap kalian hari ini, dan sesungguhnya aku ini adalah pelindung kalian. Al-Anfal ayat 48. Jumlah kaum musyrikin kala itu adalah 950 orang dan mereka membawa 100 pasukan berkuda dan 700 pasukan berunta. Rasulullah tidak mengetahui sedikit pun apa yang telah dikerjakan kaum musyrikin karena beliau keluar hanya untuk mencegat kafilah dagang mereka. Karena itu Rasulullah tidak membuat persiapan yang lengkap untuk menghadapi mereka. Rasulullah berkemah di Buyutus Suqyah yang terletak di luar Madinah. Lalu memeriksa barisan kaum muslimin dan menyuruh pulang orang yang tidak berkemampuan berperang. Lalu mengirim 2 orang mata-mata yang kemudian kembali dan mengabarkan jika pasukan musyrikin akan datang besok atau lusa. Setelah mendengar berita tersebut, Rasulullah segera mengumpulkan pemimpin pasukannya lalu berkata kepada mereka, wahai kaum muslimin, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadaku salah satu di antara 2 golongan, kafilah atau pasukan. Di sini nampak jelas bagi Rasulullah bahwa sebagian di antara mereka memilih kafilah karena mereka bermaksud untuk menguasai harta benda yang dibawa oleh kafilah tersebut. Dan ternyata jawaban mereka adalah, mengapa engkau tidak menyebutkan kepada kami bahwa engkau akan berperang, sehingga kami akan membuat persiapan untuk itu. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang telah dikemukakan Allah melalui firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dzati syaukati takunu lakum. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepada kalian bahwa salah satu dari kedua golongan yang kalian hadapi adalah untuk kalian, sedangkan kalian menginginkan bahwa yang tidak mempunyai senjatalah untuk kalian. Al-Anfal ayat 7. Maka berdirilah Al-Miqdad bin Al-Aswad, lalu ia berkata, wahai Rasulullah, teruskanlah langkahmu seperti apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Demi Allah, kami tidak akan mengatakan seperti yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa.
Pergilah kamu bersama Rabbmu dan berperanglah kalian berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. Namun kami katakan, pergilah kamu bersama Rabbmu dan berperanglah kalian berdua. Demi Allah, seandainya engkau bawa kami ke Bi'r Al-Ghimat, niscaya kami akan bertahan bersamamu sehingga engkau mencapainya. Lalu Rasulullah mendoakan kebaikan untuk Al-Miqdad. Setelah itu Rasulullah bersabda, sampaikan saran kalian kepadaku wahai kaum muslimin. Seruan ini ditujukan kepada kaum Ansor. Rasulullah mengatakan demikian karena barangkali mereka memahami bahwa Baiat Aqabah hanya mewajibkan mereka untuk melindungi Rasulullah di Madinah. Kemudian berkatalah Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin kabilah Aus, sepertinya engkau menghendaki kami wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, ya benar. Maka Sa'ad berkata, kami telah beriman kepadamu dan telah mempercayamu dan telah memberikan janji-janji kami kepadamu. Terus lanjutkan langkahmu sebagaimana yang diperintahkan Allah kepadamu. Demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, seandainya engkau harus mengarungi laut ini, kemudian engkau mengarunginya, niscaya kami akan ikut mengarunginya bersamamu. Kami tidak benci untuk bertempur besok. Sesungguhnya kami adalah orang yang tangguh di medan pertempuran dan pantang untuk mundur. Semoga Allah memperlihatkan kepadamu dari kami hal-hal yang menyenangkanmu. Berangkatlah dengan rahmat dari Allah. Setelah mendengar jawaban itu, percayalah wajah Rasulullah karena gembira. Lalu beliau bersabda seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abshiru, wallahi ka'anni anduru ila masaril qaum. Bergembiralah kalian, demi Allah seolah-olah aku melihat tempat kematian kaum musyrikin. Hadis riwayat Bukhari. Pasukan kaum muslimin memahami dari sabda Rasulullah itu bahwa peperangan pasti terjadi dan kenyataan tidak dapat dielakkan. Kemudian bergeraklah pasukan muslimin hingga sampai di suatu tempat yang sangat rendah dari Badar. Lalu Rasulullah memerintahkan pasukan agar turun. Namun Al-Habab bin Al-Mundhir Al-Ansari berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah tempat ini adalah tempat yang ditentukan wahyu Allah kepadamu sehingga kami tidak dapat menawar-nawarinya lagi, ataukah ia hanya merupakan pendapat dan siasat dalam peperangan? Al-Habab bin Al-Mundhir terkenal mempunyai pendapat-pendapat yang baik dan jitu. Rasulullah menjawab, tidak, tetapi ia hanyalah pendapat belaka dan siasat dalam peperangan. Al-Habab berkata, wahai Rasulullah, tempat ini tidak cocok bagi kita. Bawalah kita semua ke tempat paling rendah dari daerah ini, karena saya mengetahui tempat yang banyak airnya. Kemudian kita bermarkas di situ. Setelah itu kita tutup semua sumur lainnya. Lalu kita bangun kolam yang besar untuk menampung air sehingga kita memiliki persediaan air yang banyak. Sedangkan mereka tidak dapat menemukan air minum. Rasulullah menjawab, sungguh engkau telah menyampaikan pendapat yang tepat. Selanjutnya, Rasulullah menggerakkan pasukan kaum muslimin ke tempat terendah dan memerintahkan untuk menutup sumur-sumur yang berada di belakang mereka. Kemudian mereka membuat kemah khusus di sebuah tebing yang menghadap ke medan pertempuran untuk Rasulullah. Sesudah barisan kaum muslimin berkumpul semuanya, beliau meluruskan barisan mereka. Bahu mereka menempel dengan bahu yang lain sehingga mereka tampak seperti bangunan yang rapi dan kokoh. Lalu Rasulullah memandang kepada kaum Quraisy dan berkata, ya Allah, mereka adalah orang-orang Quraisy yang kini datang dengan membawa kesombongan dan ketakaburan mereka, bermaksud menantangmu dan mendustakan Rasulmu. Ya Allah, aku mengharapkan pertolonganmu yang telah engkau janjikan kepadaku. Sebelum peperangan dimulai, tiba-tiba keluarlah Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi dari barisan kaum musyrikin dan berkata, aku bersumpah kepada Allah, aku harus minum dari kolam mereka, atau aku akan meruntuhkannya, atau aku akan mati karenanya. Lalu Hamzah bin Abdul Muthalib keluar menyambutnya dan menebasnya dengan pedang sehingga kaki hingga setengah batisnya terpotong. Al-Aswad jatuh tergeletak, tapi ia tetap merangkak menuju kolam untuk memenuhi sumpahnya. Hamzah mengikutinya dari belakang lalu membunuhnya. Rasulullah berdiri dan berkhutbah memberikan semangat kepada kaum muslimin. Di antara yang beliau katakan adalah, sesungguhnya bersabar ketika menghadapi peperangan merupakan sebab di mana Allah melenyapkan semua kesedihan dan melenyapkan kegundahan. Kemudian perang dimulai dengan perang tanding. Dari barisan musyrikin keluar
Utbah bin Rabi'ah, dan saudaranya Syaibah beserta anak Utbah bernama Al-Walid. Mereka menentang orang-orang yang sepadan dengan mereka. Lalu keluarlah 3 orang Ansor. Namun kaum musyrikin menolak dan berkata, "Kami tidak ada urusan dengan kalian. Kami hanya menginginkan orang-orang yang sepadan dengan kami, yaitu anak-anak paman kami." Maka Rasulullah menyuruh sahabat Hamzah untuk menghadapi Syaibah, dan Ubaidah bin Al-Haris untuk menghadapi Utbah bin Rabi'ah, dan sahabat Ali untuk menghadapi Al-Walid anak Utbah. Akhirnya sahabat Ali dan Hamzah berhasil membunuh lawannya, sementara Ubaidah bergantian melepas serangan sehingga keduanya sama-sama terluka. Lalu 2 teman Ubaidah segera menyerang Utbah dan membunuhnya. Dan Ubaidah dibawa ke barisan kaum muslimin dalam keadaan terluka dan membaringkannya di sebelah tempat Rasulullah. Rasulullah memangku kakinya yang terluka berat itu, dan beliau meletakkan pipinya padanya, seraya memberitahukan kabar gembira bahwa ia mendapatkan derajat syuhada. Setelah perang tanding usai, Rasulullah berjalan memeriksa barisan kaum muslimin dan meluruskannya sambil membawa tongkat untuk tujuan itu. Ketika Rasulullah melewati Sa'ad bin Ghaziyah, ia keluar dari barisan. Lalu Rasul memukul perutnya dan berkata, "Wahai Sa'ad, luruskanlah barisanmu." Sa'ad menjawab, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau telah menyakitiku, sedangkan engkau diutus untuk membawa perkara yang hak dan keadilan. Maka berilah kesempatan bagiku untuk membalas kepadamu." Kemudian Rasulullah membuka perutnya dan berkata pada Sa'ad, "Silakan balas, wahai Sa'ad." Namun ternyata Sa'ad hanya memeluk perut Rasulullah dan menciumnya. Rasulullah berkata, "Apakah yang membuatmu demikian?" Sa'ad menjawab, "Seperti apa yang engkau lihat sendiri. Peperangan telah diambang pintu, maka aku mengharapkan agar sebelum aku gugur, kulitku ini bersentuhan dengan kulitmu yang mulia." Maka Rasulullah mendoakan kebaikan untuknya. Rasulullah mulai menyampaikan khutbah kepada semua pasukan muslimin. "Jangan menyerang sebelum aku memerintahkannya, dan jika musuh mengepung kalian, maka hujanilah mereka dengan panah. Janganlah kalian mencabut pedang, kecuali jika mereka menyerang dari jarak dekat." Selanjutnya Rasulullah menyemangati mereka agar teguh dan sabar. Kemudian beliau kembali ke tenda. Dan yang menjadi pengawalnya adalah Sa'ad bin Mu'ad yang selalu berdiri di depan tenda dengan pedang yang terhunus. Pertempuran di antara kedua pasukan semakin sengit dan suasana makin panas, membakar. Kemudian Allah memperkuat barisan kaum muslimin dengan pasukan malaikat sebagai berita gembira bagi mereka, dan mereka menjadi tenang. Tak lama kaum musyrikin kalah dan lari tunggang langgang. Kemudian mereka dikejar pasukan muslimin sehingga banyak di antara mereka yang mati dan tertawan. Jumlah pasukan musyrikin yang terbunuh dalam peperangan itu kurang lebih 70 orang. Dalam peperangan ini banyak pemuka-pemuka kaum Quraisy yang terbunuh. Mengenai tawanan perang, jumlah mereka adalah 70 orang. Kemudian Rasulullah membunuh 2 orang di antara mereka, yaitu Utbah bin Abi Mu'aid dan An-Nadir bin Al-Haris, karena keduanya sewaktu di Mekah termasuk orang-orang yang paling keras dalam menghina Rasulullah. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan, bertepatan dengan tanggal turunnya Al-Quran. Setelah itu, Rasulullah memerintahkan agar jenazah orang-orang yang terbunuh dari kalangan musyrikin dibereskan. Jenazah mereka dipindahkan dari tempat kematian mereka yang telah diberitahukan kepada mereka sebelum kejadian tersebut, lalu dimasukkan menjadi satu di sumur tua di Badar. Kemudian Rasulullah mengirimkan utusannya untuk menyampaikan berita gembira. Selama kepergian Rasulullah dan para sahabat ke Badar, orang-orang munafik dan orang-orang kafir Yahudi selalu menakut-nakuti kaum muslimin penduduk Madinah dengan berita yang negatif mengenai Rasulullah. Namun, tatkala utusan Rasulullah datang membawa berita gembira, yakni kemenangan kaum muslimin, hal itu membuat gembira penduduk Madinah. Kedatangan para utusan itu bertepatan dengan waktu mereka selesai menguburkan jenazah Ruqayyah binti Rasulullah, istri sahabat Utsman. Kemudian Rasulullah kembali ke Madinah. Pada saat itu terjadi perselisihan di antara sebagian kaum muslimin mengenai pembagian ghanimah. Karena perselisihan ini akan menyebabkan kelemahan dan menanamkan permusuhan antara mereka. Untuk memutuskan perselisihan ini, Allah menurunkan awal surat Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal
Qulil anfalu lillahi wa rasul fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah pada Allah dan Rasulnya jika kalian orang-orang yang beriman. Al-Anfal ayat pertama. Cahaya Al-Quran menerangi hati mereka sehingga mereka menjadi rukun setelah hampir terpecah belah. Akhirnya mereka mau menyerahkan urusan ghanimah sepenuhnya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah membaginya dengan adil. Ketika pasukan muslimin telah memasuki kota Madinah, Rasul bermusyawarah dengan para sahabatnya tentang apa yang akan mereka lakukan terhadap para tawanan. Sahabat Umar berkata, "Wahai Rasulullah, mereka telah mendustakanmu, memerangimu, dan mengusirmu. Menurut pendapatku, biarkan aku menguasai si fulan yang masih ada hubungan famili denganku. Lalu aku penggal lehernya, biarkan Hamzah menguasai saudaranya Al-Abbas, serta Ali menguasai saudaranya Uqail. Demikian seterusnya, sehingga semua orang mengetahui bahwa di dalam hati kami tidak ada kecintaan terhadap kaum musyrikin. Aku tidak mempunyai pendapat lain kecuali semua tawanan harus aku penggal lehernya. Mereka adalah para perwira, pemimpin, dan panglima kaum musyrikin." Pendapat Umar ini disetujui oleh Sa'ad bin Mu'ad dan Abdullah bin Rawahah. Namun, sahabat Abu Bakar berpendapat, "Wahai Rasulullah, mereka adalah keluarga dan kaummu. Allah telah memberikan kemenangan dan pertolongannya kepadamu atas mereka. Menurut pendapatku, sebaiknya engkau biarkan saja mereka hidup, kemudian ambil tebusan mereka. Dengan demikian, apa yang kita ambil dari mereka akan menjadi kekuatan bagi kita untuk melawan orang-orang kafir. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka melalui dirimu. Dengan demikian, mereka akan menjadi pembantumu." Kemudian Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah telah melunakkan hati beberapa kaum sehingga jadilah mereka seperti air susu. Sesungguhnya Allah telah memperkeras hati beberapa kaum yang lain sehingga mereka menjadi orang yang lebih keras hatinya daripada batu. Sesungguhnya perumpamaan engkau itu, hai Abu Bakar, adalah seperti Nabi Ibrahim ketika mengatakan, maka barang siapa mengikutiku, sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka sesungguhnya engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang." Ibrahim ayat 36. Dan sesungguhnya perumpamaan engkau itu, hai Umar, seperti Nabi Nuh, yaitu ketika ia mengatakan, "Ya Rabbku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang kafir itu tinggal di atas bumi." Surat Nuh ayat 26. Ternyata Rasulullah memilih pendapat sahabat Abu Bakar setelah terlebih dahulu memuji pendapat kedua sahabat itu, karena tujuan kedua sahabat itu adalah sama, yaitu memperkuat agama dan menghinakan orang-orang musyrik. Kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, "Hari ini kalian fakir, maka jangan biarkan seorang pun dari tawanan kalian dilepaskan selain dengan tebusan." Berita tentang keputusan Rasulullah ini terdengar oleh orang-orang Quraisy. Lalu mereka berniaha meratapi korban terbunuh dalam perang Badar selama 1 bulan. Namun salah seorang tokoh menasihati mereka agar tidak melakukan hal itu, agar kesedihan mereka tidak sampai terdengar oleh Muhammad sehingga ia dan para sahabatnya gembira atas hal itu. Nilai tebusan untuk setiap orang adalah 4.000 sampai 1.000 dirham. Sementara bagi orang yang tidak bisa membayar tebusan dan ia pandai membaca dan menulis, maka ia harus mengajari baca tulis kepada 10 orang anak Madinah, dan pekerjaannya itu menjadi tebusan bagi dirinya. Sekian ini dari saya, semoga bermanfaat. Jika itu ada kebenaran maka murni dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.